Halo sahabat PPG Prajabatan, kembali lagi dengan saya Wardah Tusaina. Oke, pada video kali ini kami akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan bagi saya. Bagi siapa? Tentunya bagi peserta didik. Tugas ini pada mata kuliah Filosofi Pendidikan, topik 5 pada elemen aksi nyata. Oke, mari kita simak videonya. Yang pertama, proyek perubahan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dapat memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, beberapa proyek perubahan. Yang pertama, identifikasi masalah, sasaran kegiatan, strategi, pelaksanaan kegiatan, dan hambatan dan tantangan. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi. Poin pertama, kegiatan belajar mengajar masih cenderung kepada pembelajaran konvensional dan belum mendukung pembelajaran berpikir kritis. Peserta didik masih harus dituntun untuk mengerjakan suatu permasalahan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi yang belum optimal meskipun potensi yang telah mereka miliki. Peserta didik membawa smartphone, akan tetapi dalam proses pembelajaran sedikit dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Yang ketiga, peserta didik belum bebas dalam memberikan kegiatan pembelajaran, dalam artian mereka belum dapat mengembangkan pola pikir kreatif dan kritis mereka sendiri. Selanjutnya, semangat bekerja sama. Hal-hal kecil yang dilakukan secara sendirian tentunya tidak akan berdampak besar, sehingga hal-hal kecil yang dilakukan secara bersamaan akan memiliki dampak yang cukup besar. Dengan menerapkan beberapa pembelajaran yang berdiferensiasi atau pengelompokan, peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan sifat gotong royong, keberanian mengungkapkan pendapat, berpikir kreatif, kritis, dan membuka pintu menuju hal-hal yang baru. Sasaran kegiatan berikut merupakan sasaran kegiatan yang menjadi arah bagi proyek perubahan ini. Pertama, perubahan pada penggunaan media yang lebih menarik, inovatif, materi kontekstual, dan interaksi dengan orientasi pada teknologi dan lingkungan peserta didik. Kedua, meningkatnya minat dan motivasi belajar peserta didik, serta peralihan perilaku ke arah bekerja sama sebagai salah satu pilar profil pelajar Pancasila. Ketiga, berkembangnya pola pikir peserta didik menuju berpikir kritis, kreatif, dan logis melalui serangkaian masalah kontekstual yang telah disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Mengapa sih harus proyek ini? Karena kegiatan peserta didik dilatih untuk bekerja sama dan berkolaborasi, maka peserta didik akan memiliki wadah untuk mencurahkan isi pikiran mereka, yang mana penyampaian secara individu di depan kelas masih menimbulkan rasa takut bagi mereka, sehingga dengan adanya ruang bebas ini, peserta didik dapat membangun pemahaman dan meluaskan cakrawala berpikirnya, dan diharapkan mampu membentuk pola pikir kreatif, kritis, logis, sehingga ketika peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya, rasa malunya akan berkurang karena bersama dengan teman-temannya. Nah, di sini ada strategi yang saya gunakan. Untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan PBL, yaitu Problem Based Learning. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di sini guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, menyapa dan menanyakan kabar peserta didik. Dilanjutkan untuk berdoa dan memeriksa kehadiran siswa dan menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga memotivasi siswa dan memberikan apresiasi dari materi yang akan diajarkan. Selanjutnya kegiatan inti. Nah, di sini ada beberapa sintaks yang saya bedakan atau ada beberapa sintaks melalui tahap 1 sampai tahap 5. Untuk yang tahap 1 yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Peserta didik mengamati alat peraga bangun ruang yang ditunjukkan oleh guru. Guru menyampaikan permasalahan dan menyampaikan materi mengenai sifat-sifat bangun ruang.
Guru dan peserta didik menyesuaikan permasalahan tentang sifat-sifat bangun ruang. Selanjutnya tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang, dan peserta didik juga menerima LKPD yang telah saya bagikan, dan untuk memahami petunjuk proses pengerjaan LKPD tersebut selama 20 menit. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Peserta didik mendiskusikan permasalahan yang disajikan di dalam LKPD secara bersama-sama dengan teman satu kelompoknya. Peserta didik dibimbing oleh guru dalam kegiatan diskusi kelompok dalam menghasilkan solusi pemecahan masalah, dan peserta didik mengumpulkan LKPD dengan tepat waktu. Tahapan yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Perwakilan dari kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi dalam membuat jaring-jaring bangun ruang di depan kelas. Dengan medianya itu menggunakan media lipat, kertas lipat. Dan bagi kelompok yang tidak maju, memperhatikan kelompok yang maju dan memberikan kritik dan sarannya. Tahapan yang kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan pendapat terkait pemecahan masalah yang mereka diskusikan. Peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan permasalahan yang ada. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini peserta didik bersama guru untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dan guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan, menanyakan bagian mana yang sudah dipahami, materi apa yang dirasa sulit, dan apa yang perlu disampaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Serta guru juga memotivasi siswa agar tetap semangat untuk belajarnya, dan guru menutup dengan saran. Selanjutnya, hambatan yang saya rasakan dalam proses pembelajaran kali ini yaitu siswa yang cukup banyak dalam satu kelas sehingga lumayan sulit dikondisikan. Yang kedua, kurangnya kondisinya pembelajaran karena seluruh peserta didik bermain alat peraga yang digunakan. Yang ketiga, ada beberapa peserta didik yang masih belum memahami cara mengenai pembuatan jaring-jaring bangun ruang dari media lipat. Selanjutnya, Tantangan yang saya hadapi yaitu memahami masing-masing karakter peserta didik yang unik dan mengelompokkan peserta didik dengan sesuai kemampuan awalnya, diagnostik, serta menumbuhkan minat dari peserta didik untuk tetap semangat dalam mempelajari ilmu matematika. Harapan pada proyek kali ini yaitu membentuk peserta didik yang tidak sungkan dalam mencoba dan belajar hal baru, terutama untuk bertanya ketika belum paham. Yang kedua, membiasakan perilaku bekerja sama dan saling menghargai perbedaan pendapat sebagai salah satu contoh pilar profil pelajar Pancasila. Menjadikan matematika sebagai mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari karena memiliki nilai guna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini ada beberapa foto kegiatan yang dilakukan pada kelas 7F di SMPN 1 Balung. Mungkin hanya ini saja praktik baik yang bisa saya bagikan. Kritik saran yang membangun sangat saya tunggu. Terima kasih sahabat-sahabat PPG Prajabatan. Sampai ketemu pada video selanjutnya.